Pemirsa, pelestarian lingkungan tidak hanya dilakukan dengan penanaman pohon dan rehabilitasi lahan, tapi juga memastikan pemanfaatan hasil hutan yang dilakukan dengan mengusung konsep berkelanjutan. Seperti yang dilakukan beberapa kelompok tani hutan di Kabupaten Tanah Laut melalui hasil hutan bukan kayu. Yang dulu banyak ditebang, sekarang malah alhamdulillah digalakkan lagi penanaman lagi. Pelestarian lingkungan tidak hanya dapat dilakukan dalam bentuk penanaman pohon dan rehabilitasi lahan, tapi juga memastikan terjadinya pemanfaatan dengan prinsip berkelanjutan melalui hasil hutan bakau kayu atau HHBK. Seperti yang dilakukan oleh beberapa kelompok tani hutan KTH di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Didukung oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH, Tanah Laut dan proyek VIP 2 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK KTH di wilayah tersebut mengembangkan produk HHBK sambil tetap memastikan kelestarian lingkungan di sekitar desa. Misalnya, KTH Batu Kura di Desa Galam yang mengembangkan kemiri sebagai produk andalan mereka. Sejak dulu dikenal sebagai wilayah penghasil kemiri, tapi pohon-pohonnya di wilayah sekitar desa banyak menghilang dalam beberapa tahun terakhir. Penebangan pohon kemiri atau keminting dalam bahasa Banjar dilakukan dalam jumlah besar karena kepentingan ekonomi. Hal itu menjadi salah satu faktor terjadinya longsor di wilayah itu sekitar 2015. Sejak itu, masyarakat desa yang menyadari dampak perambahan hutan kemudian mencari alternatif penghasilan tambahan lain, salah satunya dengan mendorong pembuatan produk kemiri untuk dijual. Anak-anak itu pulang dari sekolah itu di sekitar ini turun cari buah kemiri ini sudah jadi uang sudah. Jadi uang. Nah, waktu itu lalu sebagian ditebang Bu, kemiri ini dijual kayunya. Akan tetapi kalau sekarang sudah bukan ditebang lagi, malah dipelihara, ditanam. Karena Sementara itu, KTH Sumber Makmur di Desa Telaga yang juga didukung oleh KPH Tanah Laut dan VIP 2 mengembangkan budidaya jamur tiram dan madu kelulut. Ketua KTH Sumber Makmur Abdul Qadir mengatakan, kelompoknya meski telah dibentuk sejak 2013, baru kembali aktif pada 2017. Kebakaran hutan dan lahan di sekitar desa mengakibatkan hancurnya ribuan pohon yang mereka tanam di awal dibentuknya KTH. Sempat patah arang, KTH Sumber Makmur kini bangkit kembali untuk mengembangkan budidaya jamur tiram, produk turunannya, serta produk lain seperti madu kelulut. Kalau untuk dari pemerintah, KPH Tanah Laut, Dinas Provinsi kami tetap berharap bimbingannya lah. Tetap namanya kami masyarakat petani kan tetap perlu dibina. Terkait mendorong kelestarian lingkungan lewat pemanfaatan HHBK, Kepala KPH Tanah Laut Rahmat Riansyah menjelaskan, pihaknya terus mendorong agar masyarakat dapat memanfaatkan hasil hutan dengan prinsip berkelanjutan. Dengan pengetahuan yang tepat dan pembinaan yang tepat, plus dana yang tepat guna, kita bisa melihat kelompok tani hutan kita sekarang sudah menuju arah kemandirian, ya, dengan memanfaatkan alam secara bijak, ya, sehingga menghasilkan dan menuju arah kesejahteraan. Rahmat menambahkan bahwa peningkatan kesejahteraan warga itu sesuai dengan indikator kinerja pemerintah, yaitu pengurangan luasan lahan kritis sambil tetap memastikan peningkatan ekonomi masyarakat.